Shalom Elohim, Shalom Elohim, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penonton YouTube Anugerah Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, atas izin Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan, yang masih memberikan nafas hidup kepada saya, sehingga masih diizinkan untuk live atau untuk memberitakan firman kebenarannya, yaitu Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya akan ambil dari berbagai bagian yang saya akan bacakan nanti, saudara-saudaraku. Tetapi sebelumnya, saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan memperkenalkan diri kepada saudara-saudaraku bahwa saya adalah seorang YouTuber yang berprofesi bidan di Rumah Sakit Pertiwi atas nama Bidan Deborah Sombo. Titel saya NIP saya itu tahun kelahiran saya, atau NIP itu 1969 07 11 1993 02 2002. Pangkat golongan saya 4B, saudara-saudaraku yang kekasih. Masa kerja saya selama jadi bidan itu 30 tahun, saudara-saudaraku. 30 tahun lebih masa kerja saya di Pertiwi. Sudah 22 tahun, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Punya anak jadi saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya lanjut, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya sudah 22 tahun di Pertiwi, semasa kerja saya di 22 tahun di Pertiwi, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang ada di Rumah Sakit Pertiwi, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, Tuhan masih izinkan saya untuk live hari ini, untuk membawa nama Pertiwi, supaya nama Pertiwi dikenal oleh seluruh dunia, bahwa di Rumah Sakit Pertiwi ada di Makassar, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 14, saudara-saudaraku yang kekasih, dan dipimpin oleh seorang direktur dan pegawainya kurang lebih 300 orang, saudara-saudaraku yang kekasih. Semuanya itu ada dari profesi, bermacam-macam profesi, saudara-saudaraku. Yang pertama itu bidan ya, karena saya bidan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kemudian ada perawat, ada dokter, ada klinis serpir, ada gizi, ada fisioterapi, ada laundry, ada macam-macam, saudara-saudaraku ya. Ada dari klinik KB, klinik ibu dan anak, saudara-saudaraku yang kekasih, dan ada juga untuk menerima atau di bagian apotik, saudara-saudaraku ya. Itu saudara-saudaraku ya, masih banyak lagi saudara-saudaraku yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu adalah semua yang ada pelayanan di Rumah Sakit Pertiwi. Jadi macam-macam jenis pelayanan, saudara-saudaraku, hanya beberapa saja yang saya sebut, saudara-saudaraku. Jadi saya lanjut memperkenalkan diri bahwa saya punya anak di dunia itu 4 orang, sedangkan di alam nirwana atau alam roh itu 12. Yang pertama itu namanya Angelin Puang Yesus, kemudian yang kedua itu Immanuel Puang Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi yang lainnya, maaf ya, saya tidak sebut nama anak-anakku ya, bukan saya membeda-bedakan, tetapi Mami akan menghemat waktu anak-anakku ya. Jangan marah sayang ya, Mami tidak sebut ya, maaf ya anak sayangku. Mama sayang semua anak-anaknya Mami. Mama
cinta semua anak-anaknya seperti papi cinta kepada anak-anaknya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Saudara-saudaraku, jangan kita membeda-bedakan anak kita, karena anak-anak kita adalah buah kandungan kita, buah cinta kita, buah kasih sayang kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi saya bersyukur bisa melayani ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan saya di Pertiwi. Kalau dulu waktu masa-masa masa muda sampai sekarang saudara-saudaraku masih melayani saudara-saudaraku ya. Jadi saya saat ini di bagian administrasi khususnya untuk akta keterangan lahir saudara-saudaraku yang saat ini saudara-saudaraku ya. Yang dikasih, siapa tahu saudara-saudaraku yang ingin mengurus kelahiran anaknya dan belum lupa untuk ini, bisa temui saya nanti saudara-saudaraku ya. Ya sayalah bidan Deborah itu saudara-saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah kasih Yesus Kristus sehingga saya dapat bernapas dan masih diberikan kesempatan untuk di dunia ini untuk memberitakan firman kebenarannya tentang Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat dunia atau juru selamat manusia, dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, saya saat ini saya akan memberitahukan kepada saudara-saudaraku makanan rohani, yaitu firman kebenaran Tuhan, yaitu Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya akan membaca dari beberapa pasal dari apakah dari perjanjian baru, nanti kita dengarkan saudara-saudaraku yang terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, khususnya Rumah Sakit Pertiwi, pegawai-pegawai Rumah Sakit Pertiwi dan di seluruh dunia pendengar-pendengar YouTube anugerah kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengasihi kita semua, karena Dia yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, dipuji, disembah oleh semua ciptaannya yang ada di dunia. Karena semua yang ada di dunia adalah ciptaannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bukan ciptaannya Tuhan Yesus. Semua jadi ciptakan Dia. Dia adalah pencipta langit dan bumi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi percaya saudara-saudaraku ya, bahwa hanya Tuhan Yesus sendiri, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang telah datang ke dunia, yang mengambil rupa Tuhan Yesus, yang telah disalibkan, yang telah menderita untuk memikul dosa dan kesalahan manusia. Untuk itu saudara-saudaraku, bertobatlah. Akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia yang pemilik hidup kita, Dia yang memberikan hidup kita. Jadi jangan saudara-saudaraku mempermainkan Tuhan ya, saudara-saudaraku. Tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan firman kebenarannya, yaitu di perjanjian lama dan perjanjian baru atau Alkitab, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah firman kebenaran Tuhan. Jadi firman kebenaran Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi firman itu. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika jadi firman sampai sekarang firman itu ya dan amin, saudara-saudaraku. Jadi saat ini saya akan membacakan firman yang hidup itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarkan saudara-saudaraku dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya bacakan kepada saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengarkan saudara-saudaraku dan lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara-saudaraku dengarkan pada siang hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman kebenaran Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya, saya akan bacakannya. Tolong dengarkan dan lakukannya, saudara-saudaraku, apa yang dimaksud. Kita dengarkan baik-baik saudara-saudaraku ya, kita dengarkan supaya itu menjadi makanan rohani kita yang akan mengenyangkan dan menguatkan iman percaya kita, supaya kita mengenal Tuhan Yesus yang Tuhan yang benar. Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji bila namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, firman kebenaran Tuhan hidup oleh Roh. Demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih. Maaf ya kalau saya tidak menatap saudara, karena saya membaca ya. Jadi saya membaca saudara-saudaraku firman kebenaran supaya saya tidak bisa menatap
layarnya karena saya membaca firman Tuhan, saudara-saudaraku. Kita dengarkan saja, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan izinkan untuk saya bacakan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa, hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah Tuhan Yesus Kristus dengan jalan mengutus anaknya atau Yesus Kristus sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya mereka yang hidup dalam daging, tetapi mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika kita ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh karenanya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu telah menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa
kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya lanjut ya, ini masih dari Roma, saudara-saudaraku. Kita dengarkan firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya bacakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan perbudakan kemanusiaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati menurut Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang diterpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Itu saudara-saudaraku yang kekasih tentang firman kebenaran Tuhan. Ya, ini keyakinan iman saudara-saudaraku ya. Selanjut lagi ya.
keyakinan iman tentang iman Kristus, iman kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yaitu yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memusnahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuai makhluk lain, tidak akan datang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpuji pula nama Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya, dan Dia adalah sumber damai sejahtera yang memberikan hidup kepada kita saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Terpuji-pujilah namanya. Saudara-saudaraku, pendengar YouTuber yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah firman Tuhan, khususnya pegawai-pegawai Pertiwi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Belajarlah takut Tuhan, saudara-saudaraku. Berikanlah waktu, kesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Kalau kita kerja, ya kerja, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita ada waktu, kesempatan istirahat, kita pergunakan untuk memuji Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan. Karena Tuhan senang kalau kita puji. Dia senang kalau kita sembah. Dia senang kalau kita mencari hadiratnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya agar kita layak dan berkenan di hadapannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah firman Tuhan yang telah saya sampaikan kepada kita semua. Belajarlah tentang firman kebenarannya, itu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semuanya tertulis di situ tentang penciptaan langit dan bumi. Saya sudah pernah bacakan kepada saudara-saudaraku tentang penciptaan langit dan bumi. Semuanya ada tertulis di dalam firman kebenaran Tuhan. Jadi apa yang benar itulah yang tertulis di dalam firman kebenaran atau di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu kitab Sabur. Ya, saudara-saudaraku ya, Sabur dan Injil, saudara-saudaraku yang kekasih, yang saudara-saudaraku. Jadi itulah firman kebenaran Tuhan, firman yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Jadi firman yang telah datang ke dunia, yang telah menjadi manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, saudara-saudaraku. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, atau firman, atau
kitab, ya saudara-saudaraku. Perjanjian baru dan perjanjian lama itu sudah diberitahukan atau sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dahulu bahwa akan terjadi seperti itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman kebenaran itu ada masanya, saudara-saudaraku, dibacakan dan dinubuatkan dan dilakukan oleh setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya diselamatkan, supaya tidak binasa, tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan segala firman kebenaran Tuhan, apa yang saya bacakan itu adalah sebagian daripada itu, saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara-saudaraku ingin belajar tentang firman kebenaran Tuhan atau dari Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah kitab yang benar, saudara-saudaraku, yang telah diberkati, yang telah difirmankan oleh Allah sendiri atau Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang telah menjadi manusia, saudara-saudaraku, yang telah pernah disalibkan oleh karena dosa dan kesalahan kita, karena dia ingin menebus dosa manusia. Tetapi manusia tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuh rohnya, tetapi malah diperolok-olok oleh manusia yang tidak tahu diri, ya, manusia yang tidak tahu diri, manusia yang memperolok-olok Tuhannya. Kasihan kamu, ya, Tuhanmu sendiri kau perolok-olok. Dosamu luar biasa, layak untuk dihukum, dikasih masuk di dalam neraka jahanam, ya, tidak akan pernah dikeluarkan. Orang-orang yang telah mempermainkan roh Tuhan Yesus tidak layak untuk diberikan kehidupan, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku, ya, belajarlah takut akan Tuhan, ya, belajar takut akan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan rohnya Tuhan Yesusmu yang telah menyelamatkan, yang telah mengorbankan tubuh rohnya, ya, sudah disalibkan hanya karena mau untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Tetapi yang tidak percaya kepadanya tidak akan pernah diselamatkan, saudara-saudaraku. Jadi belajar takut akan Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Saya memberitahukan kepada kamu, saudara-saudaraku. Jadi bukan saya hanya seorang bidan, tetapi seorang pemberita Injil, supaya semua manusia yang ada di dunia ini tahu bahwa hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Belajar takut akan Tuhan. Jangan mempergunakan hal-hal yang mistik, hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, yang menduakan Tuhan, mempergunakan ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu setan. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak memperkenankan. Itu adalah yang dimurkai Tuhan. Dimurkai Tuhan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Siapapun, manusia siapapun, kalau tidak bertobat akan mendapat hukuman dan tidak akan pernah diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena telah menduakan Tuhan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu, saudara-saudaraku, yang perlu saya jelaskan kepada saudara-saudaraku. Jadi belajar takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya sebelum datang Tuhan Yesus untuk menghukum kita, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus akan datang menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dia akan dimasukkan ke dalam bukan penjara, tetapi masuk ke dalam neraka, saudara-saudaraku, ya. Jadi belajar takut akan Tuhan, baca firman kebenarannya, itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah kitab suci, kitab yang benar, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang Tuhan izinkan untuk saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku, belajarlah takut akan Tuhan. Jangan menghina-hina, apalagi mempermainkan Tuhanmu dan menghina-hina sesamamu yang telah memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran, ya, saudara-saudaraku, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, khususnya saudara-saudaraku yang di Jeneponto, ya. Saya pernah tugas di sana, saudara-saudaraku, kurang lebih 9 tahun di sana. Jadi kalian belajar takut akan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhanmu, karena hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain. Allahu Akbar itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Tetapi kalau di perjanjian di Alkitab itu, saudara-saudaraku, dia adalah Allah yang agung, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Mulia, Maha Agung, Maha Tinggi, saudara-saudaraku. Itu, ya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada Akbar, tetapi Maha Besar, Maha Agung, Maha Esa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang di Jeneponto, saudara-saudaraku yang pernah
Saya pernah juga PKL di Sopeng, saudara-saudaraku ya, khususnya saudaraku yang Siti Johar ya, saudara-saudaraku ya. Saya sudah memberitahukan saudara-saudaraku bahwa saya pernah tugas ya, pernah PKL di sana, dan orang-orang di sana, orang Sopeng itu sayang sekali kepada saya. Sampai yang mau naik haji, mau naik umroh, saya dipanggilnya naik. Tetapi karena saya tidak sempat, jadi saya tidak memenuhi panggilan saudara-saudaraku yang ada di Sopeng, khususnya di Lompule, saudara-saudaraku ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maafkan ya kalau ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan keinginan saudara-saudaraku. Tetapi saya hanya memberitahukan firman kebenaran Tuhan. Apa yang telah tertulis di dalam firman kebenaran Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, bertobatlah sebelum terlambat ya. Sebelum terlambat ya, karena Tuhan yang menentukan penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, apalagi yang mempermainkan Tuhan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, bertobatlah. Siapapun yang ada di bumi ini ciptaan Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Ciptaan dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya dia yang sejak dunia ini ada, dia ada, dan sejak dunia sampai selama-lamanya, dia ada sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku ya. Dia kekal untuk selama-lamanya. Dia adalah pembawa damai sejahtera bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya akan dihukum sesuai dengan perbuatannya dan akan dimasukkan ke dalam neraka, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan ya. Jangan mengolok-olok orang-orang yang memberitakan firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah kalian mengolok-olok, karena hukumannya hanya satu, hukuman mati dan masuk ke dalam neraka. Itu adalah perkataan ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dengarkan pemberita Injil ini. Jadi saya bukan hanya memberitakan Injil, tapi saya juga adalah seorang penolong ya, menolong manusia supaya lahir normal, lahir sehat, dan menjadi manusia yang bertakut akan Tuhan. Itu adalah keinginan saya, supaya semua bidan-bidan belajar takut akan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudaraku ya, di kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian mau tahu, itu baca sendiri, saudara-saudaraku, supaya tahu bahwa adalah seorang bidan yang takut akan Tuhan. Dan seorang bidan juga pun bisa menjadi hakim, saudara-saudaraku, menghakimi orang yang tidak benar, bisa menghakimi, bisa menghukumnya sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah takut akan Tuhan. Jangan belajar kepada manusia. Belajar takut akan Tuhan, tetapi jangan belajar tentang hal yang tidak benar. Kalau kalian sudah salah jalan, tolong kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah disesatkan oleh si Lucy atau malaikat yang telah dibuang Tuhan. Lucy itu adalah malaikat yang telah dibuang Tuhan Yesus dari sorga karena tidak dengar-dengaran ya. Jadi orang yang telah mengikuti jalan yang tidak benar itu adalah pengikut Lucifer atau setan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan sampai kamu dihukum seperti yang terjadi di Brasil ya. Itu adalah pengikut setan yang telah dibakar oleh Tuhan Yesus karena murkanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Maka itu adalah contoh bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang telah menduakan Tuhan. Jadi saya memberitahukan sekarang supaya kalian bertobat yang telah menduakan Tuhan ya, yang telah mempergunakan jin-jin ya. Jin-jin itu adalah anak-anak yang telah terlantar ya, anak-anak yang telah terlantar, yang dibuang oleh ibunya karena tidak ada, karena permainan sundal atau di luar pernikahan, sehingga mereka malu mengakui anaknya karena dia hamil di luar nikah ya, saudara-saudaraku ya, sehingga dia membuang anak-anaknya. Dan itulah contoh-contoh ya. Dan sekarang dipergunakan orang-orang yang tidak benar. Mereka memperalat anak-anak itu. Kasihan ya, kasihan anak-anak itu yang dia adalah anak manusia yang telah diterlantarkan oleh orang tuanya, sehingga dia menderita dan diperalat oleh orang-orang, disuruh orang-orang untuk berbuat jahat. Padahal itu adalah anak-anak yang baik kalau dipelihara oleh orang tuanya dengan baik. Tetapi kalau anak-anaknya dibiarkan saja berkeliaran di luar sana, apalagi langsung dibunuh atau dibuang di tempat sampah atau di jalan-jalan, sudah lahir anaknya langsung dibuang,
Itulah yang menjadi jin-jin, saudara-saudaraku ya. Itulah yang menjadi jin-jin ya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan jin, tetapi anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang telah dibuang karena hasil musyum atau hasil perselingkuhan, mereka buang, atau di luar nikah mereka malu mengakuinya sehingga mereka buang anak-anaknya di jalan. Itulah anak-anak yang telah menantikan kasih sayang ibunya, sehingga mereka mau mengisap, mau menyusui di mana-mana saja ya. Kasihan mereka ya. Mereka itu butuh kasih sayang, bukan disuruh-suruh, saudara-saudaraku ya. Mereka butuh kasih sayang, diberikan perhatian supaya dia dididik menjadi anak yang benar. Itu adalah anak manusia itu, saudara-saudara. Jin-jin itu adalah anak manusia yang telah diterlantarkan oleh orang tuanya. Kasihan mereka ya. Saya tahu, kenapa saya tahu? Karena saya tahu dari alam roh saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajar takut akan Tuhan ya. Kasihan itu anak-anak jin-jin itu. Mereka dipergunakan, mereka dialat. Jadi Gondoruo itu adalah alatnya si Lucifer ya. Ya, saudara-saudaraku, alatnya setan. Jadi kalau kalian bergaul dengan setan, artinya kalian juga adalah setan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar sadar, kalian adalah ciptaan Tuhan ya. Kalian adalah ciptaan Tuhan. Kalian tidak mengenal Tuhanmu ya, sehingga kalian mempermainkan Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kamu. Kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kalian. Tetapi kalau kalian menduakan Tuhan, mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, mempergunakan mantra-mantra, guna-guna, santet-santet, doti-doti, itu kalian melawan Tuhanmu. Kalian akan dimurkai Tuhan kalau kalian tidak bertobat. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar takut akan Tuhan ya, belajar takut akan Tuhan. Tuhan sayang kepada kalian sehingga dia memberitahukan yang benar kepada kamu. Jadi saudara-saudaraku, hai anak-anak jin-jin ya, kasihan kalian ya, yang diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kalian bertobat ya, bertobat. Kalian bertobat, saudara-saudara. Bertobat yang mempergunakan alat seperti itu. Kasihan itu anak manusia itu yang telah dibuang orang tuanya karena mereka malu mengakui anak-anaknya. Makanya dia menyusui di mana saja, karena dia cari kasih sayang, air susu ibunya ya. Jadi jangan kalian pergunakan alat-alat itu. Kasihan itu anak manusia yang telah dibuang orang tuanya. Jadi perempuan-perempuan, orang-orang tua, belajarlah bertanggung jawab kepada anak-anakmu supaya anak-anakmu tidak terlantar ya, supaya kasihan tidak dipergunakan salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka disuruh mencuri, mereka disuruh memperkaya diri mereka. Kasihan kalian ya. Bertobatlah, bertobatlah. Akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena dia adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, saudara-saudaraku. Makanya kamu diberitahukan tentang kebenaran pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bertobat ya. Sekali lagi saya katakan, bertobatlah, bertobatlah. Kalian yang telah mempergunakan jasa-jasa dukun ya, kalian yang dukun-dukun ya, saudara-saudaraku, bertobatlah. Bekerja dengan baik, carilah pekerjaan yang halal ya. Jangan menduakan Tuhan, jangan melawan Tuhan, karena kamu akan dimurkai Tuhan, saudaraku. Siapapun pendengarnya YouTube ini, saudara-saudaraku, Tuhan sayang kepada kalian. Bertobatlah, bertobat. Apapun profesi kalian, Tuhan sayang. Yang penting kamu mencari Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak mencari Tuhan, Tuhan akan murka loh. Tuhan akan murka kepadamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan akan murka kalau kamu tidak mau mencari Tuhan yang benar ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan pernah memperolok-olok rohnya Tuhanmu ya. Jangan pernah memperolok-olok, tetapi belajar takut akan Tuhan. Akui dosamu dan kesalahanmu di hadapannya, karena dia sayang kepada kamu. Kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, sama pada waktu Tuhan Yesus disalibkan ya, saudara-saudaraku, harusnya kita yang disalibkan, karena kita yang berdosa, manusia berdosa. Tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, dia mengambil alih hukuman itu di atas bukit Golgota, di atas salibnya, saudara-saudaraku, yang tak lama lagi akan kita peringati sebagai hari Paskah, hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku ya, hari penderitaan Tuhan Yesus yang akan kita peringati. Jadi itu adalah hari penderitaan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, bertobatlah. Hargai pemberian Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku. Mana ada orang mau berkorban nyawanya untuk kita, orang yang berdosa. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang mau mengorbankan, karena dia mengasihi ciptaannya, supaya manusia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan mengolok-olok dia
Kamu salah saudara-saudaraku ya. Kamu salah. Kamu telah mempermainkan Tuhanmu ya. Hukuman apa yang layak kamu diberikan kalau orang yang mempermainkan? Ya, presiden saja kalau dia dihina-hina, itu dia dihukum. Orang itu akan dihukum, apalagi Tuhan sendiri kamu permainkan saudara-saudaraku. Betapa jahatnya kalian, betapa hinanya kalian ya, yang telah mempermainkan Tuhan. Kasihan ya, saya kasihan sama kalian ya. Saya kasihan, bukan kasihan sama perbuatan kalian, tetapi saya kasihan sama jiwa kalian kalau harus hancur oleh karena perbuatan kalian sendiri. Saudara-saudaraku, saya kasihan. Bertobatlah, bertobatlah sebelum datang hari Tuhan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kalau sudah datang hari Tuhan, penghakiman dan akan dimasukkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang telah menduakan Tuhan, adalah hukumannya masuk ke dalam api neraka, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya berulang-ulang memberitahukan kepada kalian supaya bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku ya. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan Tuhan ya. Jangan mempermainkan Tuhanmu. Jangan. Hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Coba kalian cari di kitab yang benar supaya kalian tahu ya. Ya. Jangan membaca firman kebenaran Tuhan yang bukan firman kebenaran Tuhan, tetapi itu adalah buatan manusia. Tetapi firman kebenaran Tuhan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya sudah memberitahukan, karena ini adalah perintah Tuhan yang harus saya sampaikan. Jadi kalau saya tidak memberitahukan kepada kalian, saya tidak memberitahukan kepada semua manusia, artinya saya berdosa karena saya ditugaskan, baru saya tidak menjalankan tugas. Jadi saya menjalankan tugas tentang pelayanan untuk manusia, dan saya juga menjalankan tugas untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi saya belajar takut akan Tuhan yang telah memberikan nyawa kepada saya. Saya masih ada pada saat ini, itu karena anugerahnya, karena perkenanannya, karena belas kasihannya kepada saya, sehingga dia mengizinkan saya untuk memberitakan firman kebenaran itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi itu adalah tentang firman kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pendengar-pendengar YouTube yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan mengampuni saudara-saudaraku jika kalian datang kepadanya, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya Dia memberikan pengampunan kepadamu. Jangan kamu memperolok-olok Tuhanmu ya. Jangan kamu mempermainkan. Jangan kamu sombong. Apa sih pangkatmu? Apa sih kemampuanmu? Kenapa kamu memperolok-olok Tuhanmu sendiri? Ya, Dia yang memberikan nyawa kepada kamu. Apa sih? Apa kamu bisa membeli nyawa? Hah? Kamu bisa membeli nyawa, saudara-saudaraku. Kenapa kamu memperolok Tuhan yang telah memberikan kamu nyawa? Betul-betul manusia. Kasihan kalian ya, kasihan kalian. Tuhan bilang, saya kasihan pada mereka yang telah memperolok-olok Tuhannya. Ya, Tuhan yang telah menciptakan dia. Mama kita saja mau dikasihi, mau disayangi, apalagi orang tua kita, orang Tuhan kita sendiri. Tuhan, orang tua kita mau hargai, hormati, karena Dia telah melahirkan kita ke dunia ini. Kita ada di dunia ini karena Tuhan yang telah mengizinkan orang tua kita melahirkan kita. Jadi orang tua itu kita hormati karena dia adalah pengganti Tuhan, yang karena Dia yang melahirkan kita. Jadi yang memelihara kita adalah Tuhan. Memang orang tua diberikan kesempatan untuk memelihara, tetapi yang memelihara kita siang dan malam itu adalah Tuhan. Jadi jangan kamu belajar memperolok-olok Tuhanmu, tetapi melakuilah dosamu dan kesalahanmu, supaya Tuhan selamatkan kamu. Saudara-saudaraku, saya kasihan pada kalian semua yang telah belajar menghina Tuhanmu, yang telah belajar menghukum Tuhanmu, yang telah belajar mengolok-olok Tuhanmu sendiri. Kalau orang tuamu diolok-olok, mau ndak? Ya, ini Tuhan yang menciptakan kamu olok-olok loh. Rohnya kamu permainkan loh. Kasihan mama kita kalau dia marah kalau kita berbuat salah, ya pasti dia cubit atau dia pukul kita. Apalagi ini Tuhan yang memberikan kamu nyawa, kamu olok-olok. Aduh, kasihan sekali kalian ya, kalian sekali kasihan. Kodong, kasihan. Saya kasihan sama kalian ya, yang telah memperolok Tuhannya, telah mempermainkan Tuhannya ya. Jadi Tuhan itu dari dulu sampai sekarang kekal untuk selama-lamanya, ada di atas sorga, dan Dia datang ke dunia karena
mengasihi dunia dan mengasihi orang yang dikasihinya, orang yang dilindunginya siang dan malam. Dia menjaganya. Dia tidak pernah, apalagi orang yang melakukan firman kebenarannya, itu dia kasihi loh. Siang dan malam dia menjaganya. Siang dan malam dia menjaganya, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun, saudara-saudaraku. Tetapi dia selalu menjaganya siang dan malam. Itu saudara-saudaraku. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku. Bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Saudara-saudaraku, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada siang hari ini, yaitu firman kebenaran Tuhan. Ya, itu hanya sebagian, saudara-saudaraku, yang saya bacakan. Tetapi kalau kalian mau belajar tentang firman kebenaran Tuhan, carilah firman yang benar itu, yaitu Sabur, ya, atau Injil, ya. Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu adalah firman yang benar yang telah mengajarkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan semua apa yang harus dilakukan manusia ada semua di situ, saudara-saudaraku. Ya, jangan belajar yang lainnya, saudara-saudaraku. Ini perintah Tuhan loh, yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya beritahukan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semua yang diciptakan oleh Tuhan supaya manusia bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya, saudara-saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya meminta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak sesuai, tetapi saya hanya memberitahukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk saya beritahukan kepada saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang di luar kendali saya. Tetapi saya hanya belajar untuk memberitahukan apa yang Tuhan beritahukan kepada saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Khususnya saudara-saudaraku yang ada di Rumah Sakit Pertiwi yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat bekerja, saudara-saudaraku. Lakukanlah tugasmu dengan belajar takut akan Tuhan. Jangan belajar takut kepada manusia, tetapi belajar takut akan Tuhan. Karena manusia sama-sama manusia. Tidak usah kita takut sama manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Tapi kita harus saling menghargai. Jangan kita saling mengolok satu dengan lain. Kita saling menghargai, ya. Nah, kita saling menghargai karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada hukum Tuhan loh, hukum kasih Tuhan. Hukum kasihnya Tuhan itu ada dua yang terbesar, saudara-saudaraku, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang ada padamu. Itu dipakai untuk mengasihi Tuhan. Ya, saudara, apa yang ada pada kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Jangan kita melakukan hal yang tidak benar, ya. Ya, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita. Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, artinya kita mengasihi sesama kita, bukan kita memperolok-olok sesama kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kasih Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih, dua hukum yang terutama, ya saudara-saudara. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang ada pada kita pakai untuk mengasihi Tuhan, bukan untuk mengolok-olok Tuhan kita. Kasihan saudara-saudaraku, ya. Karena kalian tidak mengenal Tuhan, makanya kalian memperlakukan Tuhan begitu, ya. Tapi saya yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa saya pakai untuk memuji Tuhan, saya pakai untuk memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan sayang kepada saya dijaganya siang dan malam, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Saya, walaupun saya diolok-olok oleh setiap orang, tetapi Tuhan sayang kepada saya, ya. Dia mengasihi saya, saudara-saudara. Tuhan juga mengasihi saudara-saudaraku, tetapi kalian telah memperolok-olok dia, saudaraku. Jadi tentukan hukuman apa yang akan diperlakukan kepada orang-orang yang telah memperolok-olok Tuhannya, ya. Orang tua kita saja mau disayangi, mau dikasihi, apalagi Tuhan yang memberikan nyawa kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Itu Tuhan ajar saya untuk berulang-ulang kali untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku supaya kalian mengerti, ya, supaya kalian tahu bahwa Tuhan sayang kepada kalian. Jangan mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, apalagi yang diciptakan Tuhan. Kalian mempergunakannya, ya. Kita sama-sama diciptakan Tuhan, kenapa kalian mempergunakan hal itu? Kita harus kasih apa yang diciptakan Tuhan, kita pergunakan dengan baik, bukan untuk dipakai dengan hal yang tidak benar, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan kalian mengandalkan ciptaan Tuhan, tetapi andalkan yang menciptakan kalian, ya saudara-saudaraku. Ya, kalian keliru kalau kalian mengandalkan hal-hal yang diciptakan Tuhan, tetapi dipakai untuk kebaikan, saudara-saudaraku, ya.
Belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Jangan memperolok-olok Tuhanmu, ya. Jangan menghina-hina Tuhanmu. Ini berkali-kali Tuhan kasih ingat supaya kalian bertobat ya. Bertobat ya. Di seluruh dunia tidak ada satupun, supaya tidak terjadi lagi hukuman seperti yang telah terjadi Brasil, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Itu contoh kecil yang Tuhan berikan. Ya, bencana-bencana yang ada terjadi di muka bumi ini itu karena akibat dosa kita, saudara-saudaraku. Baik itu banjir, ya, longsor, gunung Galunggung atau gunung Merapi, ya, atau banjir di mana-mana, atau angin puting beliung, ya, atau apapun yang disambar petir, itu semua itu dari Tuhan ya loh. Menghukum orang-orang yang tidak menghina-hina Tuhannya. Jadi bertobatlah saudara-saudaraku ya. Jangan kalian bilang kalian beribadah padahal menduakan Tuhan. Ya, sudah beribadah menduakan lagi Tuhan, mempergunakan lagi kuasa-kuasa kegelapan ya itu ya. Artinya kalian itu adalah bersekutu dengan lusi atau setan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan menyakiti hati Tuhan karena mempergunakan hal-hal semacam itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku. Belajar takut akan Tuhan. Tuhan sayang kalian. Jadi saudara-saudaraku ya, tidak ada yang tidak disayang Tuhan. Semuanya disayang Tuhan kalau kalian bertobat ya. Bertobatlah. Sungguh-sungguh saudara-saudaraku. Sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan Tuhan ya. Tuhan, kalau kalian dipermainkan, mau enggak dipermainkan? Ini Tuhanmu loh kau permainkan. Kasihan kamu ya. Sadarlah. Bertobatlah. Bertobatlah, siapapun kalian ya, bertobatlah. Jangan sampai terjadi hukuman ya, terjadi air bah lagi seperti kejadian Nuh ya. Jangan sampai terjadi lagi saudaraku. Karena kalian punya kelakuan sendiri sehingga Tuhan menghukum ya. Ya. Kalian saudara-saudaraku, ini perintah Tuhan loh, perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kalian semua pada siang hari ini. Ya. Belajar takut akan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Belajar takut akan Tuhan. Tuhan sayang kepada kita semua. Tidak ada manusia yang tidak disayang Tuhan. Semuanya disayang. Tetapi kalau kalian melakukan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan ajarannya, saudara-saudaraku, jangan pernah mendua-duakan Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan sayang kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sayang kepada kita semua. Jadi sadarlah, bertobatlah, karena Tuhan sayang kepada kita semua, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya minta maaf kepada saudara-saudaraku jika ada perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau semuanya apa yang saya sampaikan semuanya itu karena Tuhan mengizinkan saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, tolong dimaafkan. Sekali lagi, kita saling memaafkan karena Tuhan mengajar kita untuk saling memaafkan supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Kita dikasihi Tuhan, kita ini adalah ciptaannya. Ya, jangan sombong, jangan angkuh, saudara-saudaraku. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, jangan sombong, jangan angkuh. Apa yang kalian banggakan? Pangkat, jabatan, semuanya itu dari siapa? Ya, bukan karena kalian cari ya, tetapi semua itu adalah anugerah. Kalau kita sudah diberikan yang terbaik kepada kita karena permintaan seseorang, jangan pernah melakukan membalas air tuba dengan air susu dengan air tuba, saudara-saudara. Tetapi balaslah kebaikan itu, kebaikan dengan kebaikan, supaya Tuhan sayang kepada kalian. Ya, saya tidak tahu peribahasa itu, nanti saudara-saudara tahu apa itu tentang itu, saudara-saudaraku ya. Itu Tuhan sudah ajarkan kepada saya pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, Tuhan sayang kepada kita semua. Kalau kalian mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan itu bisa kita ajak bicara, saudara-saudaraku ya. Kita bisa ajak bicara jika kita belajar takut akan Dia. Tetapi kalau kita tidak belajar takut akan Dia, malah kita memperolok Tuhan. Aduh, kasihan kalian ya, kasihan. Tapi Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Tetapi jangan pernah mempermainkan Tuhan, karena ada batas kesabaran. Kalian saja manusia sendiri ada batas kesabarannya, apalagi Tuhan yang telah memberikan nyawa kepada kita. Jadi jangan pernah mengolok-olok Tuhanmu kalau kalian tidak akan dihukum. Ya, kalian tahu ya, orang berbuat salah saja, mencuri saja ada hukumannya. Ya, apalagi ini Tuhannya sendiri yang diolok-olok ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi
Ya, berulang-ulang Tuhan kasih ingatkan kepada saya untuk saya beritahukan. Bertobatlah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Datanglah bersujud di bawah kaki salibnya. Datanglah bersujud. Akuilah dia, mulutmu, hatimu, pikiranmu. Akuilah dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang menyelamatkan kamu dari dosa dan kesalahan jika kamu datang kepadanya. Tetapi jika kamu tidak mengakuinya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak akan selamat. Kamu akan masuk ke dalam neraka, saudara-saudaraku ya. Tahu neraka itu ya? Neraka itu panas ya. Api yang tidak akan pernah terpadamkan ya. Tidak akan pernah terpadamkan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka dia adalah pemilik kerajaan sorga. Dia akan memiliki kerajaan sorga itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Belajarlah takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata, belajarlah takut akan Tuhan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bekerja ya kita berikan ada namanya istirahat. Istirahat itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian itu kita makan, kalau pengen kita harus makan. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi pekerjaan kita. Itulah yang Tuhan tuntut, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah menghina-hina Tuhanmu ya. Apalagi mempermainkan Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan sayang kepada kita semua. Tergantung dari kita. Kalau kita mau disayang Tuhan atau mau dibinasakan Tuhan. Itu tergantung daripada kita semua. Kiranya dia semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, semakin diagungkan, semakin dimasyurkan, semakin dimuliakan, diagungkan oleh setiap manusia ciptaannya. Semua yang diciptakan, baik itu langit dan bumi, baik tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di udara, ikan-ikan, burung-burung, semua tumbuh-tumbuhan menari-nari untuk memuji Tuhan karena mereka tahu bersyukur. Jadi ya saudara-saudaraku ya, semua ciptaan Tuhan harus menari-nari memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudaraku ya. Bukan untuk saling dengki, bukan untuk saling memperolok-olok. Tuhan tidak memperkenankan itu, saudara-saudaraku. Jadi kalian harus saling mengasihi. Itulah makanya Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih, makanya dia mengasihi setiap manusia ciptaannya yang takut akan dia. Terpuji-pujilah namanya saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, saudara-saudara.